Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih sudah mengikuti dan berpartisipasi dan mengikuti Zoom malam ini untuk kita membahas tentang grup Korindo ini, kasus grup Korindo ini. Dengan apa yang saya dapat, Siung diselidiki oleh otoritas. Siung itu adalah pemilik Korindo Group, telah bahwa dia tuh Korindo Group ini dibangun dengan hati-hati dan untuk menyamarkan tanda-tanda tangan dari 62 perusahaan yang dia punya. Fakta hukumnya bahwa di sini dari 62 ini pemegang sahamnya dan di 62 perusahaan itu semua palsu. Itu hanyalah orang yang dari 62 itu kan orangnya seharusnya berbeda, tapi tidak, bahwa pemilik dari 62 perusahaan itu hanyalah orang yang sama, yaitu Seong sendiri. Dan itu melanggar pasal 60 pasal 263 KUHP. Objek hukum di sini adalah Seung sendiri memasukkan surat-surat atau tanda tangan saham itu tersebut. Dan itu sudah diatur pada KUHP 263, barang siapa yang membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar-benar dan tidak dipalsukan. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 tahun. Konsep teori di sini adalah Korindo Group di situ dia dibangun secara hati-hati dalam pemalsuan surat-surat dan menyamarkan tanda tangan. Dan dalam pemalsuan surat ini, Seung berhasil mendirikan 62 perusahaan cangkang di Kepulauan Virgin Inggris, Hong Kong, Panama, Zealandia, Singapura, dan lain-lain yang secara kolektif memiliki aset-aset Korindo Group di Indonesia melalui kepemilikan saham sirkuler. Itu isi yang saya dapatkan. Bagaimana yang lainnya? Oke. Kalau saya, isu yang saya dapatkan itu objeknya tentang perizinan yang tidak sah. Objek hukumnya Korindo Group. Adapun kronologisnya yaitu izin lokasi yang diperoleh dari John sebagai kepala daerah kala itu merupakan langkah awal dari serangkaian proses perizinan melalui pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pada tahun 2012, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pernah melepaskan kawasan hutan terkait konsesi perkebunan milik PT PAL. Lalu pada Desember di tahun berikutnya, Romanus Mabraka, Bupati Merauke yang menjabat setelah John Lengser dari kursi panasnya, memperpanjang izin lokasi yang pernah dikeluarkan oleh John sebelumnya. Zulkifli maupun Romanus tidak menjawab permohonan terkait tanggapan mereka mengenai hal tersebut. So Jung-sik, Managing Director Korindo Group, mengungkapkan pada kami bahwa ketika Korindo Group mengakuisisi PT PAL, proses perizinan sudah diselesaikan. Kami mendapatkan sebagian dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. PT PAL merupakan salah satu prosedur penting dalam perolehan perizinan. Dari dokumen itulah terlihat kalau penyusunan AMDAL baru selesai tahun 2014. Setelah pihak Korindo Group mengatakan kalau mereka sudah mengambil alih perusahaan bersama seluruh izinnya. Dari foto-foto yang kami peroleh dan diperkirakan diambil pada tanggal sekitar keluar izin-izin itu, menunjukkan Kim sedang duduk di sebuah lobi hotel mewah bersama sang bupati dan salah seorang direktur Korindo Group, Kim Hun. Salah satu foto itu menampilkan wajah sumringah Kim Nam-ku menghadap kamera ketika dia menandatangani sejumlah dokumen di sampingnya. Pada tahun yang sama di saat itu, PT PAL berhasil mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan, kini menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2012 lalu. Institusi tersebut dicap sebagai lembaga negara paling korup menurut survei KPK.
Jadi dari kesimpulan yang saya baca, pasal-pasal yang mengatur tentang perizinan yang tidak sah itu pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Terima kasih. Terima kasih Mbak Andi Nurambar. Dari isu itu, apakah ada lagi yang memiliki isu yang lain? Baik, di sini saya menemukan isu tentang pengrusakan dan pembakaran hutan dengan sengaja atau deforestasi, di mana subjeknya adalah Korindo Group dan objeknya adalah pengrusakan dan pembakaran dalam membuka lahan perkebunan. Sejak tahun 2001, Korindo Group telah menghancurkan hutan di Papua sekitar 57.000 hektar atau seluas kota Seoul, ibu kota Korea Selatan. Hutan itu berubah menjadi kebun sawit. Fakta hukumnya adalah forensik arsitektur dan Greenpeace bersama BBC menemukan bukti bahwa Korindo Group telah melakukan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan kelapa sawit selama periode 2011 sampai 2016. Pembakaran hutan ini dilakukan dengan sengaja dan konsisten. Oleh sebab itu, mereka telah melakukan pelanggaran yang dimana telah melanggar pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang dimana bunyinya adalah setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar, dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 yang bunyinya adalah setiap orang dilarang membuka kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan. Konsep dan teorinya di sini adalah mereka menggunakan konsep dengan cara membakar hutan dengan cara teratur dan berurutan dari tahun ke tahun dengan cara pembukaan lahan dari barat ke timur dan terjadi besar-besaran di dalam batas konsesi milik Korindo. Dari situ dibuat pola pembukaan lahan dengan api pada bulan Oktober sampai Januari. Yang di sini yang saya dapat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Korindo Group yaitu membakar hutan dan membuka lahan sawit, maka mereka dapat jerat dengan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mana bunyinya adalah barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud pasal 50 ayat 3 huruf D diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar dan dapat dijerat pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mana bunyinya adalah setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat 1 dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Itu permasalahan yang saya temukan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tasya atas isu yang telah dilontarkan. Apakah ada lagi isu yang dapat kita bahas, apa yang kalian dapatkan tentang apa yang dilakukan Korindo Group ini? Saya Siti Adela. Saya mendapatkan isu bahwa di kasus ini ada pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Papua. Ketika Korindo Group ingin membuka lahan di daerah Papua, pihak Korindo Group membuat janji-janji manis tentang kesejahteraan hidup penduduk asli dengan menyerahkan tanah-tanah adat mereka pada perusahaan.
Sejumlah suku dikatakan akan menerima uang ganti rugi atas tanah dan pohon-pohon yang ditebang, termasuk pula fasilitas rumah dan pendidikan. Bahkan penduduk asli dijanjikan akan diberi kebun-kebun sawit dalam skala kecil. Di sini Korindo Group juga telah mengurangi persediaan pangan masyarakat di sana dengan menembangi kebun sagu dan hutan. Sebagian penduduk asli Papua telah didesak untuk berubah dari yang awalnya berdaulat terhadap pangan menjadi tergantung pada perusahaan untuk pembagian makanan. Korindo Group hampir secara menyeluruh telah mengabaikan hak-hak masyarakat di sana atas standar hidup dan gizi yang layak. Terdapat hampir 2/3 bayi yang baru lahir mengalami kelaparan secara kronis. Gizi buruk pada bayi dengan usia dini yang bisa berdampak pada tingginya angka kematian bayi. Dalam kasus ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada pasal 36 yang berbunyi setiap orang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 huruf A, B, C, dan E dipidana dengan mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Menurut saya, dalam hal ini, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan izin-izin perusahaan yang ingin menggunakan lahan di daerah masyarakat adat, agar tetap terjaganya kesejahteraan masyarakat hukum adat. Sekian dari saya. Terima kasih Mbak Siti Adela. Dari semua ini, apakah ada lagi yang ditambahkan? Saya akan menambahkan isu tentang mempekerjakan anak di bawah umur yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi di Kampung Naga di situ sebuah pemukiman di dalam kawasan perkebunan milik Korindo Group di situ kami di situ ditemukan bahwa ada seorang perempuan adat dari suku Mandobo, sebut saja ia bernama B. Ia mengatakan kalau ia putus sekolah di usia 14 tahun dan telah memulai bekerja di perkebunan milik Korindo Group di situ selama 10 tahun lalu setelah ayahnya meninggal dunia. Pekerjaan sehari-hari sebagai buruh sawit adalah pengumpulan buah sawit dan menyemprot pupuk. Terkait dengan hal itu, pihak Korindo Group menolak berkomentar ketika kami bertanya apakah benar mereka menggunakan pekerja anak di bawah umur. Terus di sini diatur dalam pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 68 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur yang berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya di bawah 18 tahun. Ancaman bagi pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Sehingga jelas mempekerjakan anak di bawah umur itu dapat dipidana. Oke, mohon maaf tadi saya terkeluar dikarenakan internet. Oke, terima kasih Mbak Jihan. Apakah ada lagi penambahan? Jadi di sini saya menambahkan isu yang saya dapat. Di isunya itu tentang suap yang terjadi di Korindo Group. Di isunya itu transaksi mencurigakan yang telah dilakukan oleh perusahaan Korindo Group. Jadi besaran transaksi tersebut mempunyai nilai sebesar 20 juta US dollar. Transaksi itu ditulis sebagai biaya konsultasi yang dibayar kepada seorang ahli tak bernama yang telah membantu perolehan hak-hak untuk pengembangan perkebunan sawit yang begitu luas di Provinsi Papua.
Jadi fakta hukumnya itu pembayaran semacam ini mengandung tipu muslihat yang umum diterapkan dalam skema korupsi transnasional atau konsultan palsu. Sengaja digunakan untuk bisa mengacurkan dana jutaan dolar kepada oknum yang duduk di pemerintahan dengan imbalan jasa berupa rangkaian kontrak dan izin. Tak lain ada perusahaan suap itu aliran masuk ke dalam kantong pejabat maupun politisi yang ada di Indonesia. Jadi subjek hukumnya itu Korindo Group, objek hukumnya itu suap, dan peraturan perundang-undangan yang terkait itu ada di Undang-Undang di pasal 5 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Jadi bunyi pasal saat itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orangnya. Dan juga terdapat di pasal 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang berbunyi barang siapa memberi atau mengizinkan suatu kepada orang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberikan suap dan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebanyak 15 juta rupiah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Luki. Dari semua yang kita dapat ini, apakah ada penambahan lain atau isu-isu lain yang kalian dapatkan? Oke, sepertinya tidak ada. Terima kasih atas partisipasi kalian semua dalam kita membahas isu-isu dan mencari dan mencoba untuk membuat kasus ini selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf mengganggu waktu kalian malam ini. Mari kita tutup Zoom ini dengan ucapkan alhamdulillah atau puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Sudah selesai kan? Udah ini